Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bertemu di Zoom ya. Kita dapat berkahnya ada Covid ini. Akhirnya kita bisa sama-sama belajar melalui Zoom ya. Dan yang sebelumnya belum pernah kita jalani, ya, belum pernah kita lakukan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan belajar dari seluruh tanah air, ya. Bahkan juga dari beberapa agensi dan dari beberapa perusahaan juga ya yang hadir hari ini, ada dari Allian, ada dari Sun Life ya, yang ada dari AIA juga ya yang sempat menghubungi saya, dan semua mempunyai semangat yang sama, yaitu kita ingin syiar ya asuransi syariah. Karena memang kalau bukan kita yang mensyiarkan, memahamkan tentang konsep asuransi syariah ini, kita mau berharap kepada siapa lagi, gitu kan ya. Jadi tentu dalam menjalankan bisnis kita di industri asuransi, tujuan kita ya tidak mulu bicara masalah income ya, masalah uang ya. Cuma kita juga di sini ada sisi kebaikan, sisi pahala ya, sisi syiar juga yang kalau kita niatkan untuk mengedukasi biar orang-orang teredukasi dengan manfaat asuransi syariah, dan kita juga punya peran di situ, artinya kita juga dapatkan nilai kebaikan yang berupa pahala gitu loh. Nah, mudah-mudahan pahala dapat, income juga dapat ya. Jangan sampai kita ngejar dunia, akhiratnya nggak dapat ya. Apalagi dunia nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Gitu teman-teman ya. Jadi saya bersyukur sekali teman-teman semua masih semangat ya, dan memang kondisi sekarang sudah new normal, artinya kita sudah banyak beraktivitas di luar ya untuk membantu nasabah-nasabah kita ketemu dengan klien-klien kita, menginformasikan produk-produk kita, dan memang sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita bergerak ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan asuransi dan membutuhkan kita ya. Jadi kalau kita niatkan ini untuk bantu mereka, ya kita juga mendapatkan pahala tentunya ya, selain tentunya income itu secara otomatis insya Allah akan kita dapatkan ya. Jadi sertai selalu amal kita dengan niat karena Allah ya, sehingga double dapatnya ya, dapatnya pahala juga, dan mudah-mudahan dapat kebaikan dari proses edukasi kita ya, yaitu berupa income dan bisa mencapai impian-impian kita semua insya Allah ya teman-teman ya. Oke, di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua kita gitu ya. Kita karena udah mulai dari minggu lalu itu kita mengulang dari sesi pertama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dari asuransi syariah. Ya, kita juga sudah menjelaskan tentang akad dalam asuransi syariah. Ya. Dan tadi malam teman-teman mungkin juga ikut hadir ya di live IG Finansialku ya. Saya sempat 1 jam di sana bersama Rista untuk menyampaikan ya tentang sama ya pembahasan minggu lalu, yaitu tentang konsep dan prinsip dari asuransi syariah. Ya, apakah asuransi itu sudah sesuai syariah dan sudah dikatakan syariah, dan tadi malam kita sudah bahas. Dan bagi teman-teman yang belum melihat videonya, boleh nanti saya akan kirim ya linknya. Ya, silakan nanti WA saya ya. Oke, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai mulia dalam asuransi syariah ya, dan juga prinsip-prinsip asuransi syariah gitu ya. Nah, bicara tentang asuransi syariah, tentu kita bicaranya adalah tentang sebuah value gitu ya, sebuah program yang bukan hanya bicara tentang kita gitu ya, bukan tentang saya, keluarga saya, ya, income saya, pendapatan saya, bukan ya. Bicara asuransi syariah adalah bicara tentang kebaikan yang universal ya. Kita bicara tentang orang lain ya. Ketika kita bicara tentang orang lain, membantu orang lain, kita bicara tentang nilai-nilai kebaikan di dalamnya, nilai ibadah di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya keunggulan dari asuransi syariah ya, karena dia didasarkan kepada nilai-nilai mulia ya. Dia didasarkan kepada prinsip-prinsip yang harus ada di dalamnya. Nah, sehingga menjadi nilai lebih ya, karena memang asuransi syariah itu harusnya seperti itu gitu loh. Nah,
nilai-nilai ini kalau kita bisa pahami, kita bisa maknai, ini akan membuat kitanya menjadi lebih kuat, gitu ya, lebih kuat dalam sisi apa? Dari segi pemahaman kita, dan kita menjadi pendorong kita, penyemangat kita untuk melakukan aktivitas, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini berdasarkan ada ayatnya loh, ada hadisnya loh, gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu kalau ada perintahnya atau ada anjurannya atau ada motivasinya berupa amal soleh, ya itu akan menjadi nilai plus, artinya kita juga mendapatkan pahala kebaikan di dalamnya. Itu teman-teman ya. Nah, jadi nasabah kita pun juga akan mendapatkan manfaat gitu ya, bahwa ketika dia memahami asuransi syariah ini ya dengan baik dan dengan informasi yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan mereka ikut asuransi itu benar-benar juga karena kesadaran gitu ya, karena pengen juga dapat kebaikan, pengen juga dapat pahala. Oke, saya akan sharing hari ini materinya, teman-teman boleh dipoto, ya nggak ada masalah bagi saya. Materi ini adalah, saya suka kalau teman-teman bisa men-share-nya lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat ya dari materi-materi ini ya. Oke, ini materi kita 8 nilai mulia dalam asuransi syariah. Banyak sebenarnya nilai-nilai mulianya, ya ayat-ayatnya banyak, tapi paling enggak ya satu sama lain agak-agak mirip ya, agak terkait satu sama lain. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan coba bahas gitu ya, dalam waktu mungkin sekitar 40 menit ke depan ya. Kemudian kita akan adakan sesi tanya jawab kalau teman-teman di sana sini masih ada keraguan ataupun ada beberapa hal yang mengganjal di hati, ataupun juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memang disampaikan oleh nasabah-nasabah kita gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan di sini. Oke, yang pertama ya, bahwa asuransi syariah itu dalam rangka kita mempersiapkan sebuah rekening proteksi atau satu strategi kita mengantisipasi masa-masa sulit ya. Ini dilandaskan kepada apa? Dilandaskan kepada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika pada waktu terjadinya apa namanya, diawali dengan mimpinya Nabi Yusuf ya, akan ada suatu zaman yaitu 7 tahun yang dimana pada saat itu akan ada kekeringan dan tidak bisa menanam gadung ya, dan mereka harus mempersiapkannya 7 tahun sebelumnya ya, dan mereka menyisihkan apa namanya hasil dari panen mereka di gudang di istana ya, disimpan ya, dan mereka makan hanya sedikit ya untuk kebutuhan mereka sehari-hari, dan itu adalah persiapan mereka nantinya akan ada masa-masa sulit yang mereka membutuhkan hasil panen itu untuk mereka pergunakan kembali gitu ya. Nah, ini sebuah pelajaran sebenarnya dalam Al-Quran, bahwa memang masa-masa kemakmuran, masa-masa kesulitan itu ya akan terjadi gitulah. Ada peristiwa-peristiwanya, dan kehidupan seseorang pun ya, kalau kita perhatikan, kita pun sendiri akan merasakan bahwa ada kala-kalanya masa-masa sulit kita dalam berjuang juga. Mungkin ada orang-orang yang saat ini sukses ya, bahagia dan seterusnya, juga ada mengalami masa-masa sulit gitu ya. Nah, antisipasi masa sulit itu adalah sebuah keniscayaan atau sebuah hal yang mungkin akan terjadi gitu. Jadi memang ada butuh persiapan, ada butuh antisipasi. Nah, rekening asuransi syariah itu dalam rangka itu ya, dalam rangka kita menyiapkan masa-masa sulit, untuk itu kita menyisihkan ya, dari income kita. Itu sederhana teman-teman ya. Saya yakin teman-teman pun bisa menjelaskan hal ini gitu ya, dengan baik dan benar juga ya. Yang kedua ya, bahwa asuransi syariah itu adalah bentuk kewajiban seorang suami kepada istri ya. Kewajiban apa? Kewajiban untuk memberikan nafkah ya, untuk memberikan biaya hidup selama setahun. Berdasarkan apa? Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 240 ya. Bunyinya apa? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan di sini ya. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri ya. Hendaklah apa? Ya, hendaklah berwasiat untuk istri mereka itu diberi nafkah sehingga setahun. Ya, dengan tidak menyuruh mereka pindah ya. Kalau mereka nanti pindah, nah, tidak ada dosa lagi bagimu, karena kau sudah siapkan kehidupan mereka, biaya mereka selama setahun ya. Ini anjuran ya, dan ya bagian dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kepada istri dan anaknya ya. Artinya paling enggak di sini kalau kita bisa hubungkan dengan asuransi, artinya kita siapkan UP minimal 1 tahun ya, untuk apa namanya, untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-hari adalah ada 10 juta, maka ya berarti minimal asuransi jiwa yang dimiliki adalah 120 juta, seperti itu ya. Artinya ketika pencari nafkah tidak lagi ada dan sudah meninggal dunia, ada masih uang 120 juta untuk biaya hidup selama setahun ke depan. Itu minimal gitu ya. Dan hitungan asuransi sebenarnya lebih keren lagi kalau kita mau
kalikan dengan apa namanya 5% atau 6% gitu ya, dikali 5% atau dikali 6% sesuai dengan bunga deposito seperti itu. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga asuransi adalah kewajiban penyertaan kepada anak-anak ya gitu ya. Jadi kewajiban kepada anak-anak. Kalau ada suara tolong di mute teman-teman ya biar nggak berisik. Oke. Ayatnya adalah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Jadi ini surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat ke-9 gitu ya. Surat An-Nisa ayat ke-9 yang berbunyi dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi ya di belakang mereka anak-anak yang lemah ya. Yang lemah itu apa? Ya di'afan. Di'afan itu kalau menurut tafsirnya ada beberapa pengertian yaitu lemah secara keimanan, lemah secara pendidikan dan lemah secara ekonomi. Artinya apa? Untuk seorang mempunyai pendidikan yang bagus, yang menyekolahkan anaknya di tempat pendidikan yang bagus kan itu juga butuh biaya gitu ya. Untuk menanamkan keimanan gitu kan tentu harus dididik dengan benar juga ya. Kalau orang tuanya bisa mendidik dengan baik ya alhamdulillah. Tapi kalau orang tuanya sendiri tidak bisa mendidik dengan baik berarti dia harus mendidik melalui sekolah yang di sana mengajarkan nilai-nilai keimanan yang baik gitu. Artinya kan biasanya juga sekolah-sekolah yang apa namanya yang bagus-bagus itu juga biayanya juga nggak murah kan seperti itu. Ya, artinya menyiapkan dana buat keluarga anak itu merupakan kewajiban. Nah, artinya salah satu metode sarana yang bisa dilakukan ya ikut program asuransi bagian dari usaha, bagian dari kewajiban kita ya dengan menyiapkan dengan baik itu ya boleh dengan cara apa aja sih boleh saja ya menyiapkan sudah punya tabungan yang lain, sudah punya emas, sudah punya properti kan bagus gitu ya. Tetapi kan cara paling simpel, paling mudah, paling smart ya dan tidak membutuhkan biaya yang besar juga melalui ikut program asuransi. Ya hanya menyisihkan 5-10% dari income ya untuk kebutuhan anak dan keluarga ya dengan program ikut bersama-sama program asuransi syariah. Itu sangat sangat mudah, sangat membantu, sangat simpel sekali ya. Oke. Yang keempat ya, yang keempat di sini adalah bahwa asuransi syariah itu bisa membantu biaya pendidikan dan kebutuhan anak yatim gitu ya. Dan juga bisa mendekatkan kita ya dengan Rasulullah juga. Artinya bagaimana ya berdasarkan hadis ini kata Rasulullah SAW, aku dan anak yatim dan yang melihara anak yatim itu adalah di surganya nanti seperti dua jemari ini gitu ya. Ketika dijauhkan juga tetap akan dekat, tapi sangat dekat sekali dengan Rasulullah nanti di surga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa asuransi itu sebenarnya punya peran juga gitu loh untuk memenuhi kebutuhan anak yatim. Ya, bila mana terjadi resiko kepada orang tua gitu ya. Ketika orang tuanya terjadi resiko meninggal, ya anak-anak masih kecil ada biaya yang dibantu oleh uang santunan asuransi yang membiayai kehidupan dia, kemudian membuat dia bisa berpendidikan, bisa sekolah. Nah, itu kan ada peran semua orang yang menjadi peserta gitu loh. Jadi ada nilai kebaikan di sana, yaitu membantu anak yatim. Kan memang tujuan asuransi seperti itu, membantu orang-orang yang terkena musibah, apakah musibah kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada dirinya, yang rata-rata memang orang kalau di asuransi itu kan ikut program itu biasanya punya keluarga, ya, punya tanggungan, dan karena punya tanggung jawab itulah mereka ikut program asuransi karena menanggung sendiri itu berat gitu ya. Asuransi syariah itu kan dalam rangka saling menanggung bersama, berbagi risiko sehingga sesuatu yang berat kalau bersama-sama menjadi ringan. Nah, itu konsepnya ya. Selanjutnya, ya, yang kelima nilai mulia dalam asuransi adalah ya membantu kehidupan istri yang tinggalkan suaminya ya, atau janda gitu ya. Jadi diberikan apa namanya keutamaan juga gitu ya bahwa orang yang janda dan miskin sama seperti menjadi di jalan Allah, seperti orang sholat di malam hari dan seperti orang yang berpuasa di siang hari. Ini keutamaannya memotivasi gitu ya. Bahwa memang kalau terjadi suami meninggal ya ada uang nilai asuransi yang bisa membantu kehidupannya gitu ya, untuk menghidupi anak-anaknya juga gitu ya, dan pahalanya ternyata besar juga ya. Nah, artinya memotivasi kita bahwa ketika ikut program asuransi itu ada nilai pahalanya di sana yang uang itu bisa membantu anak yatim, membantu janda, membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Itu memang tujuan dari asuransi ya, biar banyak yang terbantu dan ringan semuanya. Yang selanjutnya adalah meringankan biaya kebutuhan orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, ini juga ada hadis ya yang menarik untuk kita baca, ini hadis ya. Hadis ini berbunyi man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, Allah akan memudahkan kesulitan di hari kiamat.
Nah, jadi niatkan ketika ikut program asuransi dalam rangka membantu orang-orang yang kesulitan dari segi biaya ya. Bagaimana nggak sulit ya, kalau udah masuk rumah sakit udah pasti sulit gitu ya. Udah pasti keluarnya tuh mau nggak mau harus bayar, mana ada kalau rumah sakit free gitu ya. Jadi kalau udah masuk rumah sakit udah siapin aja puluhan juta gitu ya, ratusan juta kalau sakitnya lebih berat ya. Bahkan miliaran kan, sebagaimana kita pelajari dan kita ketahui dari fakta-fakta bahwa klaim-klaim itu ternyata juga biayanya sangat mahal sekali. Dan ini akan membuat orang kesulitan kalau dia tidak mempunyai asuransi. Ya, kalau dia harus menjual asetnya, kalau dia harus menghabiskan tabungannya, maka membantu kesulitan ya yang ditimbulkan akibat masuknya rumah sakit ini mendapatkan pahala kalau kita menyadari bahwa orang-orang yang ikut asuransi itu dalam rangka saling membantu dan meringankan kebutuhan orang-orang kesusahan. Ya, berdasarkan hadis ini gitu ya. Kemudian pada lanjutannya lagi ya, waman yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan ya urusan saudaranya yang sesama saudaranya ya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat ya. Yang terakhir itu Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Barang siapa yang membantu, yang dibalik lagi membantu ta'awun. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya gitu ya. Barang siapa yang senantiasa membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Otomatis gitu ya. Jadi asuransi itu akan ketika kita niatin membantu orang dalam program asuransi ya, kita akan terbantu. Dan memang seperti itulah konsep dari asuransi syariah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah asuransi itu ya akan meringankan biaya orang yang sedang sakit ya. Dilandaskan kepada apa? Dari hadis yang ada maridon kana fi khurfatil jannah. Barang siapa yang mengunjungi ya saudara yang sedang sakit gitu ya, maka dia seakan-akan berada di kebun kurma surga. Kemudian ditanya apa itu kebun kurma surga, dikatakan itu adalah memetik kurma di surga gitu. Jadi maksudnya apa sih hubungannya dengan asuransi ya, hadis-hadis yang begini. Ya kalau kita hubungkan dengan asuransi adalah namanya asuransi membahas tentang ya biaya rumah sakit, tentang orang yang sakit kan. Dan sebagian besar kan klaim itu ke sana gitu ya, baik itu sakit biasa, sakit ringan ataupun sakit berat. Nah, hubungannya dengan agen asuransi sangat erat sekali ya, karena agen asuransi lah yang akan membantu klaim mengunjungi pasiennya gitu ya. Jadi mengunjungi pasien, kalau kita tahu dari hadis ini, kita niat bahwa kita ada keutamaan lu membantu klaim nasabah gitu, ternyata bisa mendapatkan fadilah seakan-akan di kebun kurma surga gitu kan. Nah, ini motivasi kita juga bahwa melayani klaim nasabah, membantu nasabah yang sedang sakit ya, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gimana kita nggak semangat gitu ya, karena setiap apa yang kita lakukan semuanya ada nilai pahalanya. Nah, inilah yang membuat kita harusnya lebih yakin gitu ya, lebih semangat untuk menebar kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan gitu ya. Orang nggak mau ya alhamdulillah juga gitu ya, karena memang kita sudah melakukan, urusan nanti dia mau atau nggak mau ya udah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya adalah asuransi adalah sarana atau wadah untuk saling memberikan manfaat satu sama lain ya. Disampaikan dalam sebuah hadis juga, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Jadi anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat di antara manusia ya. Gitu. Kemudian apa? Wa habbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu pekerjaan yang paling mulia adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang muslim gitu ya. Dan wa takshifu anhu kurban. Nah, ini menghilangkan kesulitannya. Nah, wa takshifu anhu kurban, menghilangkan kesulitannya. Wa taqdi anhu daina, dan menunaikan hutangnya ya. Au tatrudu anhu jaw'an, ya, menghilangkan kelaparannya ya kan. Kemudian dari Rasulullah, aku berjalan ya bersama menunaikan kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi gitu ya. Jadi keutamaannya ternyata membantu orang, yang membantu kesulitan orang, meringankan beban orang, ya itu ternyata lebih dicintai oleh Rasulullah SAW ketimbang beribadah iktikaf di masjid, walaupun itu di Masjid Nabawi. Nah, ini keutamaan bahwa kalau kita hubungkan dengan asuransi adalah memang asuransi syariah itu poin besarnya adalah dalam rangka untuk saling meringankan beban, saling membantu, saling memberikan manfaat, saling menolong. Dan itulah landasan dari asuransi syariah, gitu ya. Jadi semangat inilah yang selalu kita dengung-dengungkan, yang selalu kita ajak kepada nasabah-nasabah kita, ya. Kita mulai ubah metodenya, metode untung rugi, metode kalau orang ikut asuransi biar dia nggak rugi, benar juga sebenarnya ya. Tapi kita coba sentuh sisi-sisi lain, yaitu sisi-sisi kebaikan, sisi-sisi amal soleh, sisi-sisi meringankan beban orang lain, menumbuhkan sebuah rasa di hati kita, ya, di hati nasabah kita bahwa ini adalah kebaikan yang
kita hidup ini saling membutuhkan satu sama lain ya, dan ketika kita membantu meringankan orang lain dengan sama-sama ikut program asuransi ini, di sana banyak sekali kebaikan yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah, dan keutamaan-keutamaan itu semuanya akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu teman-teman ya. Jadi nilai-nilai mulia inilah yang coba kita siarkan terus, bahwa asuransi syariah itu erat hubungannya dengan kebaikan. Bahwa asuransi syariah itu bicara tentang membantu orang lain, bicara tentang meringankan orang lain dengan cara apa? Saling topang, saling bantu, saling berbagi, saling menanggung. Nah, itulah asuransi syariah. Gitu. Nah, inilah semangat yang harus selalu kita bawa, ya. Bahwa apa yang kita sampaikan kepada nasabah kita di sana semuanya adalah kebaikan. Jadi nasabah ikut bayar premi pun dengan hati yang gembira, bahagia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan, dan dia nggak usah mikir-mikir lagi 10 tahun duitnya jadi berapa, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini memang agak sulit sebenarnya ya, tapi ya coba kita lakukan saja ya, bahwa memang secara prinsipnya, secara konsepnya ya, asuransi syariah itu memang seperti itu semestinya, gitu ya. Harus seperti itu semestinya ya. Dan memang merubah pemahaman pola pikir yang selama ini mungkin kita sudah bertahun-tahun di industri asuransi ya, nggak mudah juga ya untuk membawa sebuah konsep seperti ini ya, untuk kita dengung-dengungkan, untuk kita siarkan, untuk kita semarakkan semua. Biar apa? Biar orang-orang memahami dengan baik bahwa asuransi syariah itu ya seperti inilah, gitu ya. Seperti inilah asuransi syariah. Oke. Nah, ini ada satu lagi yang terakhir, ini bagus nih saya. Jadi sebagai peserta, artinya sebagai anggota dari asuransi syariah itu mereka mempunyai kesempatan untuk memiliki rekening amal bersama, gitu ya. Rekening amal yang dihimpun, yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Di situ mereka saling bantu dan saling memproteksi, gitu ya. Selain memproteksi dirinya sendiri, dia juga membantu orang lain. Nah, sebagai agent apa kita? Ya, artinya kita memiliki kesempatan mengajak orang ya untuk beramal di sini, menjadi konektor kebaikan. Saya suka sekali dengan bahasa itu ya, bahwa agen asuransi itu adalah seorang konektor kebaikan yang dia menghubungkan kebaikan ini kepada banyak orang ya, dan orang-orang bersedekah di dalamnya, dan dia juga karena sebagai konektor dia juga mendapatkan pahala. Nah, kalau dia sudah jadi leader apa? Dia memiliki kesempatan mempunyai kebaikan yang lebih banyak lagi. Artinya dia punya tim, ya kan? Ya, ketika tim dan grupnya berjalan ya, dan semuanya melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu menebar manfaat lebih banyak lagi untuk orang-orang mengikut asuransi syariah, maka secara otomatis dia pun akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak juga, selain juga tentunya pahala yang lebih besar, gitu ya. Itu tugas kita semua, misi kita semua ya, bahwa setiap lelah kita, langkah kita ya, kalau kita niatkan dalam rangka ini adalah kebaikan dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh ya, walaupun kitanya belum melihat langsung kebaikan yang kita dapatkan itu, tapi yakinlah tidak ada satupun yang tidak tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang itu nanti kita akan lihat. Barang siapa yang beramal satu butir biji zarah kebaikan, maka dia akan lihat nanti di akhirat. Dan begitu juga satu bulir itu keburukan, dia juga akan syaron jarah, akan dilihatnya. Oke, ini nilai-nilai mulia dalam asuransi syariah, teman-teman. Paling nggak kita ambil beberapa poin ya. Selanjutnya di sini ada 10 ya, 10 prinsip ya. Semalam saya jelasin 3 tuh sama Mas Iman Syalku, dan ini kita akan bahas 10-10-nya di kesempatan siang hari ini. Oke. Apa aja sih prinsipnya? Jadi dalam bermuamalah ya, itu ada prinsip umum ya yang tidak bisa dilepaskan dari operasional asuransi syariah, yang merupakan bagian dari apa? Syariah compliant atau kepatuhan kepada syariah. Nah, jadi ketika bisnis syariah ini ya mendasarkan bisnisnya kepada syariah, kepada prinsip-prinsip yang secara umum harus dimiliki ya, bukan cuma sekedar akadnya aja, tapi mengikuti prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam ya, maka asuransi syariah pun harus mengikuti ini gitu. Jadi inilah ketentuan dasar-dasar yang ada di alam asuransi syariah. Ya, yang pertama ya. Yang pertama adalah ketakwaan ya. Nah, ini yang semalam sempat saya sampaikan juga, bahwa memang dalam bermuamalah itu berinteraksi sosial ya, baik berjual beli ya, berkehidupan bertetangga dan seterusnya, unsur ketakwaan itu menjadi poin yang paling utama. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya begini teman-teman. Jadi bermuamalah, bersosial satu sama lain, di sana menjadikan setiap aktivitas kita itu bernilai, gitu ya, bernilai takwa di sana. Nah, ini ayatnya begini nih. Ayat ini akan bicara tentang ya, jangan sampai ya kita ini dilalaikan ya, dilalaikan dari aktivitas kita, dari mencari harta buat ngurusin anak kita, gitu ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi
berbisnis, bermuamalah, bersosial dan seterusnya, ngurusin anak, cari buatin asuransi dan seterusnya, itu tidak boleh melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa itu dia adalah orang yang rugi. Ya. Nah, yang kedua ini dalilnya adalah di sini ada sebentar. Ini ada ayat yang berkenaan dengan bisnis kita, ya istilahnya itu. Memang konsep syariah itu kan tolong menolong gitu ya. Di situ ada kata bertakwalah, ya. Jadi memang ditekankan selalu untuk bertakwa. Penjelasan panjangnya adalah seperti ini, gitu ya. Penjelasan detailnya adalah ini. Ketika seorang itu bekerja, berniaga, berbisnis, ya bermuamalah, ya. Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah, gitu ya. Makanya kita berbisnis juga di industri asuransi ini dalam rangka beribadah. Artinya semakin baik bisnis kita, ya mudah-mudahan itu semakin mendekatkan kita kepada pencipta kita, gitu ya. Dan bersyukur atas rezeki Allah anugerahkan. Wa ta'ala min thayyibat la'alakum tashkurun. Nah, aktivitas muamalah ya, berbisnis termasuk di dalamnya adalah asuransi syariah, bukan hanya tentang program perjalanan keuangan, ya, yang baik untuk mengatasi masa sulit gitu ya, dan menyiapkan masa depan. Namun lebih dari itu nih, ya. Aktivitas ini haruslah menuju kepada tujuan utamanya, yaitu semakin menambah ketenangan ibadah. Yang semalam saya singgung juga ya, bahwa memang biar tenang ibadahnya. Ya, hubungannya kan ketakwaan lagi tuh, gitu ya. Jadi dalam rangka meningkatkan ketakwaan, sehingga kalaupun terjadi resiko, ya tidak membuat seorang itu hilang fokus gitu ya. Masuk rumah sakit udah pusing dia udah sholatnya nggak khusyuk karena mikirin biaya dan lain sebagainya ya. Nah itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi memang ketenangan dalam ibadah ini menjadi sangat terbantu kalau kita memiliki sebuah proteksi gitu ya. Maka prinsip dasar dalam muamalah khususnya asuransi syariah yang kita sekarang bahas adalah bahwa pelaku asuransi syariah ya haruslah dapat menempatkan ketakwaan sebagai langkah pertama ya. Dengan cara apa? Dengan cara berserah diri atas musibah yang mungkin akan ditimpa kepada kita atau kepada jalan nasabah kita atau kepada siapapun yang memang kita nggak ada yang tahu ya. Adapun sebuah proses asuransi, memiliki asuransi, ikut program asuransi dalam rangka untuk saling tolong menolong ya, itu adalah kewajiban. Ya, karena kita tahu bahwa namanya risiko musibah itu akan terjadi dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semua yang mentakdirkan. Karena kita sadar itu akan terjadi, maka kita punya kewajiban untuk mengantisipasinya dengan cara menyiapkan asuransi dengan konsep tolong menolong ya. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia gitu ya, untuk saling peduli satu sama lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketakwaan. Jadi kalau kita berasuransi ya dengan prinsip-prinsip syariah ini artinya kita mentaati Allah, mentaati aturan dalamnya. Ya, maka kalau mentaati Allah dengan rasa takwa, kita harus hindari unsur-unsur praktek-praktek yang dilarang tentunya gitu ya. Yang ada unsur-unsur yang justru menjauhkan dari ketakwaan itu ditinggalkan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi manfaat asuransi yang nantinya akan diterima peserta pun ya dari dana kumpulan bersama ini adalah wujud kebersamaan ya, wujud tolong menolong. Dan itu adalah buah dari ikhtiar kita ya dalam rangka menyiapkan asuransi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan menentukan apakah orang itu ya bakalan sakit atau enggak, bakalan semua atau enggak, itu udah takdir. Tugas kita hanyalah ikhtiar menyiapkan. Kita itu bukti dari ketakwaan kita. Ya. Oke, jadi bahwa ketika seorang berasuransi bukanlah karena tidak bertakwa. Ini poin penting banget teman-teman. Ya, ini harus kita pahami juga dan kita sampaikan kepada nasabah kita bahwa ketika orang itu berasuransi itu bukanlah karena dia tidak bertakwa. Bukanlah karena dia bertawakalnya kepada asuransi, bukan. Ya. Justru karena dia meyakini sepenuhnya bahwa namanya musibah, resiko, ujian, ya sakit, ya meninggal dunia itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak mungkin terjadi tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia menyadari itu, dia punya kewajiban. Nah, ini penting nih. Dia punya kewajiban untuk apa? Menyiapkan diri, ya, menyiapkan antisipasinya, mengelola risiko yang mungkin akan terjadi itu dengan cara apa? Dengan cara ya ikut program asuransi. Karena asuransi syariah itu adalah konsepnya saling tolong menolong, saling bantu membantu, karena beban yang berat ini tidak mungkin ditanggung sendirian. Dan itu merupakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong, ya saling berikhtiar ya untuk menyiapkan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan ketakwaan itu kira-kira seperti itu penjabarannya gitu ya. Itu beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari prinsip pertama tentang sebuah prinsip ketakwaan dalam asuransi gitu ya. Yang kedua adalah prinsipnya ta'awun. Ini sudah sangat akrab sekali di tengah kita gitu ya, sudah sangat kita pahami sekali bahwa namanya ta'awun itu adalah tolong menolong. Ya, tolong menolong. Ini prinsip tolong menolong adalah menjadi landasan utama setelah takwa gitu ya. Khususnya dalam bidang asuransi, yaitu menjadi fondasi di sini. Menjadi fondasi untuk membangun sistem ekonomi yang kokoh ya. Memupus kebersamaan ya. Jika setiap orang dengan semangat yang sama saling bantu membantu, tentu kehidupan yang berat ini akan menjadi ringan poinnya. Ya. Biaya yang berat, yang besar akan terasa kecil. Ya, semua orang akan tenang menjalani kehidupan dengan penuh optimis. Ya.
maka mengatasi kebangkrutan dan kemiskinan akibat yang timbul dari musibah, karena akibat mahalnya biaya yang dibutuhkan saat terjadi musibah, sebagainya bisa dengan konsep ta'awun. Nah, dalam asuransi syariah, karena ta'awun merupakan solusi, ya, kalau saya tambahin solusi yang halal ya bagi masyarakat, bahkan bisa menjaga diri dari kekufuran. Maksudnya gimana? Ya, banyak orang yang akhirnya ya, tidak lagi beribadah gitu ya, kan sibuk bekerja karena mungkin juga begitu miskinnya sehingga dia akhirnya kufur gitu ya, akhirnya tidak lagi beriman. Seperti sabda Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufran. Tapi kalau orang itu di sana ada orang lain yang membantu yang meringankan bebannya dia, itu akan menjadi ringan sehingga dia bisa tetap fokus dalam keimanan dia. Ya. Yang ketiga takaful ya. Yang takaful ini adalah lebih dalam lagi, yaitu saling menanggung, bukan sekedar tolong-menolong ya. Ini yang semalam juga saya sempat jelaskan bahwa ada kabilah al-Syari'in ya, yang di Madinah ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada saat mereka kekurangan pasokan makanan, mereka mengumpulkan ya makanan yang mereka miliki dalam satu tempat ya, dalam satu kain ya, kemudian dibagi ratakan ya sesama mereka yang membutuhkan, silakan diambil. Nah, ini menunjukkan bahwa saling menanggung ini sudah menjadi tradisi ya di zaman Rasulullah SAW, dan tradisi baik ini jangan sampai memudar di zaman kita yang hidupnya sekarang ini adalah nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri. Asuransi syariah itu membangun semangat kebersamaan untuk saling menanggung sebenarnya, gitu ya. Semangat menanggung inilah yang menjadi nilai yang berbeda dalam asuransi syariah. Kenapa? Karena kalau kita bicara dengan konsep asuransi yang non syariah, itu kan adalah bagaimana memikirkan untuk mengalihkan beban itu, musibah itu, risiko itu, biaya itu kepada pihak lain, ya, kepada pihak asuransi, ya. Jadi artinya apa? Secara emosional, secara kejiwaan, yang dipikirkan kan dia dan keluarganya, ya kan? Gimana caranya dia dan keluarganya aman, sehat-sehat aja. Kalaupun sakit ada biaya yang sudah mereka siapkan melalui asuransi, akan tanggung, ya kan? Kalau asuransi syariah kan adalah yang dibangunnya ya adalah semangat untuk saling menanggung. Nah, gitu ya, saling menanggung, saling memikul beban, saling berbagi, gitu. Yang memang kalau kita perhatikan ya di zaman sekarang ini kan banyak orang hidupnya ya mudah-mudahan sih tidak sampai tidak peduli gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya COVID ini juga kebersamaan itu muncul ya, saling bantu, saling support gitu ya. Dan alhamdulillah, dan ini sejalan dengan konsep dari prinsip asuransi syariah ya. Fakta bahwa prinsip takaful ya itu benar-benar diterapkan dalam asuransi syariah. Ya, dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat dari dana yang dikumpulkan ya dalam rekening terbaru adalah untuk kemaslahatan para peserta apabila ditimpa musibah. Jika ada kelebihan dari dana kumpulan tersebut yang disebut dengan surplus rating, dikembalikan lagi pada mereka ya, dikumpulkan ya, dan digunakan untuk tujuan kebaikan juga. Gitulah. Jadi atas dasar inilah maka takaful atau saling menanggung dan saling menjamin dijadikan salah satu prinsip yang melandasi dalam praktek asuransi syariah. Jadi ya teman-temannya. Nah itu jadi prinsip inilah yang dimiliki oleh asuransi syariah yang membedakannya dengan asuransi non syariah. Oke, ada lanjutannya ternyata. Jadi perumpamaan ini prinsip ini dikuatkan dengan sebuah perumpamaan dari hadis Rasulullah SAW, yaitu masalul mu'minin fi tawaddihim. Perumpamaan orang yang beriman dalam saling mencintai ya, wa tarahum dan saling menyayangi ya, wa ta'atufihim dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh ya. Jadi apabila ada yang anggota tubuh yang sedang sakit, idza istaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Jadi anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit ya. Ya, dan akhirnya tidak bisa tidur juga gitu ya. Karena merasakan panas dan demam gitu. Artinya semangat ini juga yang semestinya dibangun gitu ya. Jadi kita membangun kesadaran kepada calon nasabah kita gitu ya, bahwa merasakan saling mencintai, saling menyayangi. Kalau nanti ada keluarga, ada saudara kita yang sakit, kita tuh ada kepedulian di sana. Kepedulian kita dalam bentuk apa? Membantu mereka ya. Jadi premi yang kita bayarkan itu dalam rangka untuk itu. Ya walaupun saudara kita itu nggak kita kenal. Nah inilah sebenarnya nilai-nilai yang memang dimiliki dari asuransi syariah. Bahwa biaya yang dibayarkan oleh klaim asuransi saat ada yang sakit tentu dapat mengurangi beban yang diderita oleh yang terkena musibah. Oke, selanjutnya al-adl nomor 4, keadilan. Ya, jadi sebuah sikap adil dalam bermuamalah ya, terutama dalam asuransi syariah. Karena keadilan ini adalah kewajiban yang harus dijalankan ya, dan menjadi fondasi dasar dalam ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan, ya, mendidik kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan gitu ya. Kemudian juga ada ayat yang lain ya, Allah menyuruh kita untuk menunaikan amanah ya kepada yang berhak menerimanya ya, dan menegakkan hukum di antara manusia dengan adil. Ya, ini tentang keadilan gitu ya. Jadi diperintahkan untuk
selalu melaksanakan dengan adil. Nah, hubungannya dengan asuransi seperti apa dalam sikap adil dalam berasuransi, gitu ya. Ini perlu diperlukan sekali gitu ya. Nah, ini pembahasannya adalah dalam apa? Dalam bagi hasil atau surplus underwriting contohnya. Jadi harus dibagi sesuai dengan prinsip keadilan ya. Begitu juga dalam iuran asuransi. Maksudnya bagaimana? Iuran asuransi kan beda-beda ya. Ada yang tua, ada yang lebih mahal dan lebih murah. Justru itulah keadilannya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung berdasarkan sama-sama usia 30, sama-sama laki-laki, sama-sama ngambil manfaat yang sama, udah pasti iuran asuransinya sama. Nah, disitulah keadilannya. Kalau perempuan sama-sama usia 40 tahun, mengambil manfaat produk kesehatan yang sama, ya, usia yang sama, udah pasti iuran asuransi pasti sama. Nah, itu keadilan. Tapi keadilan itu bukan berarti sama gitu ya. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Nah, jadi dalam asuransi ini sistemnya harus adil gitu ya. Jadi dari iuran tabaruknya, dari apa namanya menentukan yang diterima itu adalah yang sehat, itu bagian dari keadilan. Ya karena kenapa? Justru tidak adil jatuhnya kalau yang masuk itu orang-orang yang memanfaatkan asuransi untuk segera membayar klaimnya dia ketika dia sakit dan dirawat. Nah, jadi akan hilang unsur keadilannya. Seperti itu. Jadi ketika menetapkan bahwa yang masuk adalah memang orang yang sehat ya dan apa namanya jujur, ya, tidak menyembunyikan sakitnya, maka disitulah keadilan yang diterapkan dalam prinsip asuransi syariah gitu ya. Oke, begitu juga dalam penentuan komisi di sini gitu ya. Itu kan sudah ada ketentuannya ya, itu sudah dihitung oleh perusahaan. Ya, jadi harus ditunaikan juga dengan adil. Transparansi dalam muamalah gitu ya, sangat ditekankan dalam Islam ya, bahwa sebagaimana firman Allah wa auful kaila wal mizan ya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran timbangan. Ini landasan-landasannya, landasan ayat-ayat tentang keadilan gitu ya. Selanjutnya tentang amanah yang kelima, prinsip asuransi syariah adalah amanah, terpercaya ya, atau jujur dalam bermuamalah. Nah, ini juga merupakan praktek ya dan menjadi fondasi dalam asuransi syariah ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena namanya kejujuran dan amanah akan membawa kepada keuntungan gitu ya, pada keberkahan. Tetapi kalau tidak jujur, tidak amanah, udah pasti akan rugi gitu ya, dan akan merugikan orang lain dan hilanglah dalamnya keberkahan gitu. Nah, jadi amanah ini juga dari segi agen ya tentu harus amanah. Ini kita bahas juga nih masalah ini dalam karakteristik atau dalam bisnis bagaimana berbisnis di asuransi syariah gitu ya. Jadi dari segi menawarkan produknya tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang ada masa tunggu atau ada pengecualian, ini juga harus dijelaskan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menghindari horor juga ya, dan tidak amanah dalam menyampaikan produk kepada nasabah gitu ya. Oke, ini ada hadisnya ya, bahwa pelaku bisnis yang jujur akan dibangkitkan ya bersama pelaku bisnis akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang jahat. Nah, ini kecuali orang yang bertakwa ya, dan orang-orang yang berbuat kebajikan dan jujur ya. Dalam hadis yang lain ini, pedagang yang jujur percaya ditambahkan di surga bersama Nabi, syuhada dan orang saleh. Artinya ini bagian dari motivasi juga bahwa melakukan bisnis dengan aman, dengan jujur, itu ada nilai kebaikan di sana ternyata. Bicaranya tentang akhirat lagi, bukan cuma sekedar tentang keuntungan dunia gitu ya. Oke, nomor 6 prinsipnya adalah ridho ya. Ridho artinya ridho itu ridho sama redo gitu ya, suka sama suka. Ini prinsip dalam asuransi syariah. Maksudnya apa? Dalam bermuamalah ini yang namanya ridho itu sah suatu akad transaksi gitu ya. Ya, jadi tanpa keridoan itu seperti orang itu memakan hak orang lain tanpa tanpa hak atau secara batil. Nah, ini dilarang dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya ini larangannya. Jadi kalau sampai ada orang merasa terzolimi, haknya dimakan, ya. Nah ini yang kita khawatirkan gitu loh. Jadi ketika nasabah merasa dizolimi, merasa nggak ridho dia bahwa dia sudah nabung, bahasanya dia kan begitu kan. Bahasa nasabah kan kadang begitu. Saya udah nabung 10 tahun, tetapi saya tidak terima sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh agen. Nah itulah kesalahan-kesalahan yang memang harus diperbaiki gitu ya. Harus disampaikan dengan benar bahwa namanya asuransi syariah itu bukan kayak nabung. Kalau nabung itu di bank gitu ya. Namanya asuransi adalah proteksi gitu ya. Proteksi dari sana ada kewajiban nasabah ketika dia ikut asuransi itu adalah membayar iuran keanggotaan dia. Dan namanya membayar iuran gitu ya, itu bukan nabung, udah otomatis gitu ya. Jadi dia harus ridho dengan keputusannya ketika dia mengikuti perumahan asuransi tersebut. Sehingga kalau ridho maka tidak terjadi yang namanya memakan hak orang lain atau harta orang lain dengan batil ya, dengan cara yang tidak benar. Karena memang Islam itu melarang mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan cara batil gitu ya. Oke, keridhaan dalam asuransi syariah merupakan syarat sah ya. Akad antara perusahaan dan peserta melalui dan peserta ya, melalui akad tersebut. Maka dalam praktek asuransi syariah pemberian penjelasan yang sejelas-jelasnya adalah wajib dilakukan gitu ya.
Oke, ini tentang apa namanya ridho ya. Bahwa itu adalah poinnya dalam prakteknya juga adalah nasabah benar-benar telah membaca ilustrasi ya dalam syarat umum polis dan hal-hal yang dikecualikan ya yang ditandatangani sendiri dalam mengisi aplikasi serta tanda tangan asli. Ini penting banget gitu ya. Nah ini tentang keridoan. Karena dia kalau udah setuju ya, insya Allah tidak ada masalah ke depannya. Al-ukhuwah, ya, persaudaraan yang ke nomor 7 ya. Sebuah prinsip muamalah yang tepat dan diaplikasikan dalam praktek syariah adalah persaudaraan gitu ya. Dan ini namanya persaudaraan ya, ini meliputi seluruh suku, ras dan agama gitu ya. Karena dalam bermuamalah atau berhubungan sosial itu ya ini bersentuhan dengan semua pihak gitu loh. Ya bukan satu golongan saja. Gitu. Maka ketika bersentuhan dengan golongan yang besar ya, disitulah dibangun sebuah persaudaraan gitu ya. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadal ikhwana. Jangan kalian saling benci, saling mendengki, saling membelakangi dan jadi kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara gitu ya. Itu semangat persaudaraan itu yang dibangun dalam asuransi syariah. Nomor 7 adalah kemaslahatan. Jadi prinsip maslahat itu adalah tujuannya apa nih kemaslahatannya gitu. Jadi memang kemaslahatan untuk kehidupan masa depan, kehidupan manusia ya, kemaslahatan dalam agama, kemaslahatan dalam jiwanya, dalam akalnya, dalam keturunan dan hartanya. Nah ini ada pembahasan khusus juga tentang al-maslah al-khamsah gitu, apa namanya, maqasid al-khamsah, tujuan kemaslahatan yang 5 itu dan antaranya adalah kemaslahatan agama seperti apa dalam asuransi, kemaslahatan jiwa itu seperti apa, kemaslahatan akal dan seperti apa, juga dalam harta seperti apa. Ini juga dibahas dalam asuransi syariah gitu ya. Intinya adalah bahwa yang namanya kemaslahatan ya ini merupakan sebuah solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi apa namanya? Tujuan orang yang asuransi itu kan memang benar-benar untuk kemaslahatan mereka gitu kan. Nah, dan itu sejalan dengan prinsip bermuamalah gitu ya. Jadi asuransi syariah itu memang adalah untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan ya kita semua gitu ya. Orang-orang yang hidup di dunia ini ya untuk saling meringankan, saling bantu dan seterusnya lah ya. Intinya ada kemaslahatan di dalamnya. Sebenarnya adalah syumul ya. Asyumul ini adalah universal ya. Maksudnya apa universal ini? Jadi memang menyeluruh gitu ya, bahwa bagi seluruh umat, seluruh bangsa ya dan satu sosial ya dan dari segi aspek kehidupan mereka. Gitu. Jadi dalam kaitan dengan asuransi syariah ini adalah prinsip syumul ini secara universal ini bagaimana gitu. Jadi tidak boleh secara parsial saja ya. Contoh parsial dari segi apa? Dari segi akadnya aja. Yang lain dilanggar enggak ya, operasionalnya aja. Jadi harus secara universal menyeluruh, semuanya harus ikuti aturan gitu ya, ikut aturan syariah bersesuaian dengan ketentuan syariah. Ya, maka MUI memberikan landasan di sini, ya memberikan aturan landasan bahwa patokannya ini gitu sehingga semua sisi itu sejalan dengan ketentuan syariah. Nah, karena prinsipnya adalah universal, maka produk asuransi syariah juga cocok ya dan memberikan kemanfaatan yang luas bagi seluruh agama, ras dan suku. Itu jadi bukan hanya cocok untuk umat Islam ya bukan, tetapi ini adalah prinsip yang universal ya, kemanfaatan juga universal ya dan cocok buat siapa aja. Ya gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya agama apapun ambil produk ini gitu ya. Karena memang namanya kebersamaan, saling menolong, kalau menolong itu kan semua agama juga sama sebenarnya. Ya kan? Prinsip universal kehidupan itu kan seperti itu. Gitu ya. Maka cocok buat siapa aja ya prinsip syariah ini gitu. Yang nomor 10 ya adalah tawazun, keseimbangan. Keseimbangan ini apa maksudnya? Ya, apa keseimbangan dalam asuransi syariah? Jadi prinsip muamalah khususnya asuransi syariah haruslah mampu menyeimbangkan antara kehidupan individu dan sosial. Itu balik lagi ya. Dia tidak bicara tentang dirinya, dia tidak bicara tentang keluarganya, tapi dia bicara tentang dirinya dan orang lain. Itu ya, dimaksud dengan tawazun. Sehingga terciptalah kondisi yang harmonis, stabil, sehat dan aman gitu ya. Jadi saling topang, saling bantu, balik lagi, harus seimbang. Nah, yang kedua, tawazun ini adalah menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat. Balik lagi. Ya, namanya proteksi itu kan adalah kebutuhan di dunia, gitu kan. Tetapi hubungannya dengan akhirat apa? Di sini ada sisi amalnya, ada sisi pahalanya, ada sisi kebaikannya, ada sisi bantu orangnya. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip tawazun dalam asuransi syariah gitu. Jadi dia tidak bicara tentang dirinya saja, tapi orang lain, seimbang gitu ya. Dia tidak bicara tentang dunianya saja, bagaimana asetnya saja, bagaimana menjaga income-nya saja, bagaimana menjaga hartanya saja. Tidak, tapi dia bicara tentang juga di sini ada nilai kebaikan, ada nilai pahala gitu ya. Jadi bicara tentang juga masalah ibadah gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tawazun gitu ya. Jadi ternyata luar biasa sekali ya kalau kita perhatikan dan kita renungkan lebih dalam bahwa prinsip-prinsip ini ternyata dimiliki ya oleh asuransi syariah gitu ya. Dan di landasan inilah yang melandasi bahwa asuransi syariah itu berjalan sesuai dengan 10 prinsip ini. Ya. Ada lagi nggak? Oke.
bagi asuransi tawazun juga diperlukan. Nah, agar pemegang saham juga tidak terlalu mengejar keuntungan duniawi, ya, dan tetap mendapatkan porsi yang bersifat kemanfaatan dan membantu peserta dalam mengelola dana yang dititipkan dan membantu klaim nasabah. Artinya juga akan mendapat nilai kebaikan akhirat, ya. Bagi agen tawazun itu adalah sangat diperlukan, sehingga seimbang antara target yang ingin diraih berupa bonus, ya, komisi dan peringkat income, dan juga tujuan dalam pekerjaannya, yaitu sebagai konektor kebaikan yang berpeluang juga mendapatkan pahala. Nah, ini maksudnya tawazun, gitu ya. Jadi nggak mulu kita ngomongnya mercy rumah mobil gitu ya, atau income ratusan juta miliar, enggak gitu. Tapi kita bicaranya adalah bukan cuma sekedar itu, tapi kita bicara bahwa apa yang kita lakukan ini nilai akhirat kita mau apa nih? Kita mau bangun pesantren kah, mau buat anak yatim kah? Nah, itu juga seimbang. Maka alhamdulillah di grup kita kan ada program charity, yaitu yang bagus sekali. Artinya kita menyeimbangkan ya antara dunia dan akhirat kita, antara diri kita dan orang lain. Nah, ini keren banget gitu ya. Jadi memang haruslah seperti itu. Ya, dan itu udah benar sekali gitu ya, bahwa memang inilah tawazun ya. Jadi tawazun ketika kita dalam berbisnis ini ya seimbang antara apa yang kita mau kejar ya dengan ada sesuatu yang lain yang memang tidak boleh kita lupakan gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Ya, ada selesai ya teman-teman ya. Saya buka pertanyaan sekitar 10 menit bagi teman-teman. Ini beberapa poin nilai dari asuransi syariah, ya, prinsip-prinsip dan nilai-nilai mulia dalam asuransi. Kemudian ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak Ustadz, mau tanya Pak. Ya. Pak Ustadz, jadi kan ada beberapa ulama yang mengatakan asuransi boleh, dan ada yang mengatakan asuransi itu tidak boleh, gitu ya Pak Ustadz. Asuransi syariah maksudnya. Nah, dalam hal ini Pak Ustadz, saya tanya tentang pendapat Pak Ustadz ya. Pak Ustadz itu berpegang teguh pada prinsipnya yang boleh. Ya. Gimana? Udah selesai? Udah ya? Ya. Sebenarnya ya kalau kita bahas, ini ada materi kita juga nih, dalam materi kita yang ke-7 kalau nggak salah, atau ke-8 ya, dalam pembahasan saya tentang fatwa-fatwa ulama-ulama kontemporer ya. Apakah itu ulama Arab Saudi kah, apa ulama negara-negara lain kah, sebenarnya tidak ada perbedaan kok. Ya, semuanya sepakat bahwa yang namanya asuransi syariah itu adalah boleh. Ya. Semua sepakat ya. At-ta'min at-ta'awuni ya, itu hukumnya adalah jaiz ya, atau mubah atau halal ya. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini ya. Yang namanya asuransi syariah ya, yang sesuai dengan konsep prinsip ya syariah ya, dan bisa menjalankan sesuai dengan ketentuan asuransi syariah ya, tidak ada perbedaan. Siapa yang bilang asuransi syariah masih diperdebatkan? Tidak ada sebenarnya ya. Yang diperdebatkan itu mungkin dari segi memahamkan saja gitu loh. Jadi ada pertanyaan jamaah atau nasabah yang kadang menyampaikannya yang salah kepada ustaz. Itu yang sebagian besar emang sering saya dengar gitu ya, dari YouTube atau apa, ketika nasabah itu atau jamaah itu ketika bertanya tentang asuransi syariah itu dengan pemahaman yang konvensional gitu kan. Ya, ini sering banget saya ulang-ulangi. Contoh ini, Ustaz, saya sudah punya asuransi di perusahaan asuransi syariah. Ya, saya sudah bayar polis selama 10 tahun, tapi ternyata setelah saya mau ambil uangnya nggak ada, uangnya tinggal separuh. Itu kan bukan pemahaman seperti itu, kan bukan pemahaman asuransi syariah. Ya, itu karena agennya salah menjelaskan juga selama ini. Gitu ya, karena masih menganggap dia seperti menabung. Namanya menabung, ketika tabungannya berkurang itu udah nggak syariah memang, gitu ya. Ya, jadi asuransi syariah sebagaimana kita pahami tadi, ya, ta'awun, ya, takaful, ya, buat meringankan orang lain, ya harusnya seperti itu. Nah, inilah yang memang menjadi tugas kita untuk memberikan pemahaman bahwa asuransi syariah itu ya modelnya kayak gini gitu loh, bukannya kayak tadi gitu teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya semua sepakat kok bahwa asuransi syariah itu halal, dimanapun ulamanya sama, nggak ada perbedaan sama sekali gitu ya. Asuransi syariah ya, at-ta'min at-ta'awuni itu hukumnya boleh dan halal, tidak ada yang meragukan, termasuk Syekh ulama besar Arab Saudi Syekh bin Baz ya juga memberikan panduan gitu ya, bahwa asuransi syariah at-ta'min at-ta'awuni itu boleh, dan fatwa mereka ada kok gitu ya. Dan udah lama banget itu fatwanya ada, dan apalagi ulama kontemporer sekarang ya
yang dulunya asuransi kerugian dan Arab Saudi nggak boleh juga jadi boleh sekarang, karena memang yang penting sesuai dengan aturan, tidak melanggar ketentuan syariahnya yang dilanggar di dalamnya. Oke, silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita... Ustaz, saya Ustaz, ini saya mau nanya ini ya, kalau misalnya kan ada beberapa tuh nasabah yang ada nasabah saya itu beberapa yang tidak mau ngambil asuransi jiwa dan kesehatan karena ya tadi pemahamannya seperti itu, tapi mengambil asuransi pendidikan yang notabene asuransi pendidikan itu kan pasti ada nabung berapa, dapatnya berapa, seperti itu. Nah, itu meluruskan pandangan seperti itu dari pembicaraan Ustaz tadi, malah itu yang salah ya justru ya. Seperti itu kan ya. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Iya. Jadi inilah yang kadang-kala rancu jadinya ya. Karena memang banyak orang itu memahami yang namanya asuransi itu, ya asuransi pendidikan. Sebenarnya asuransi itu gimana ya? Asuransi pendidikan itu, asuransi pendidikan kan sebenarnya poinnya di sini nih. Poinnya adalah ya kalau saya pahami ya, kalau ada salah ya itu dari keterangan saya ya. Jadi yang saya pahami adalah manfaat dari asuransi pendidikan itu adalah ketika sorry ada suara itu tolong di ini dulu ya, di mute dulu. Nah, memahami asuransi pendidikan. Oke, ini cara pandang saya ya, memahami asuransi pendidikan. Ya, manfaat yang didapat dari asuransi pendidikan itu adalah ketika pencari nafkah tidak bisa lagi mencari nafkah, tidak musibah yang dialami, gitu ya, baik kena sakit, meninggal, kecelakaan, gitu ya, si anak tetap bisa mendapatkan pendidikannya. Ya, kan ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama, yang diasuransikan itu adalah orang tuanya, gitu. Uangnya, biar asuransi pendidikannya bagus, silakan top up. Ya, top up itu kan bagian dari membuat investasi bagus gitu ya. Tapi kalau berharap dari nilai setoran bulanan nggak akan bagus gitu ya. Kita juga semua tahu, paham kok gitu. Tetapi yang baiknya adalah kalau terjadi resiko ya, ada uang santunan. Nah, uang santunan itu yang bisa digunakan buat pendidikan. Itu yang pertama ya, menurut versi saya gitu. Uang santunan dari kecelakaan kah, dari meninggal kah, dari sakit kritis kah, itu kalau nilainya yang disiapkan adalah dihitung berdasarkan nanti berapa pendidikan anaknya, kalau tidak resiko, uang itu yang bisa dipakai buat pendidikan. Itu yang pertama. Ya, itu asuransi pendidikan yang saya pahami. Jadi asuransi jaminan pendidikan. Ya, jaminan pendidikan. Jadi orang tuanya ikut program asuransi, kalau terjadi resiko pada orang tuanya kan terbantu dia dari uang santunan itu yang bisa digunakan buat pendidikan anaknya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau memang mau asuransi pendidikan, ya menyiapkan dana pendidikan, ya mungkin lakukan top up kalau mau diasuransi. Ya selain dia mendapatkan manfaat fair ya, atau bebas atau parent payer atau bebas premi untuk orang tuanya kalau dari musibah, dan dia dibayarkan sampai orang tuanya umpama usia 65 tahun atau sampai anaknya usia 22 tahun ya, atau dari 25 tahun tergantung asuransinya ya. Jadi tetap harus ada nilai top up tentunya gitu ya, karena kalau tanpa top up udah pasti nilainya hancur gitu ya, karena memang ada iuran asuransi yang dibayar. Jadi itu mungkin dari segi asuransi pendidikan yang saya pahami gitu. Kalau ada salah ya silakan dari sini diperbaiki tentang pemahaman saya itu gitu ya. Itu yang saya pahami gitu. Jadi kalau benar-benar pasal asuransi syariah ya itu bagaimana kita menghimpun dana bersama untuk kepentingan bersama gitu ya, atas musibah yang dialami oleh sesama kita peserta ya, dan dana itulah yang bisa dipakai buat pendidikan, kira-kira seperti itu ya, buat pendidikan, buat makan, buat keluarga dari dana yang terkumpul itu. Oke, boleh yang lain kalau ada mau ditanyakan silakan. Waktu kita ada 5 menit lagi, kemudian kita akan tutup dan saya akan minta pendapat nanti apakah minggu depan kita lanjutkan atau karena sudah new normal kita stop. Ustadz? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita perhatikan di dalam asuransi syariah ini, sebenarnya kan sepertinya tidak ada bedanya, hanya dibedakan penamaannya. Masalah akad diganti dengan ujroh dan sebagainya. Jadi kalau menurut pandangan pribadi Ustadz sendiri, apakah memang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya? Terima kasih Ustadz. Oke, ya ini mirip pertanyaan tadi malam gitu ya. Oke teman-teman, ya Pak Syuaib ya. Oke, itulah ya adanya asuransi syariah itu karena menjawab kebutuhan gitu ya, menjawab kebutuhan akan orang-orang butuh solusi yang halal gitu ya, solusi yang halal, solusi yang sesuai dengan syariah. Ya, maka untuk menjawab itu ya diperlukan sebuah kajian pembahasan. Nah, yang berhak mengkaji, membahas dan menentukan fatwa hukumnya adalah
di sebuah negara adalah majelis ulamanya. Di Arab Saudi ada namanya lajnah ifta'nya, ya orang-orang yang berfatwa ulama-ulamanya, kumpulan ulamanya. Di Indonesia ada namanya MUI, gitu ya. Nah, MUI itu ketika mengeluarkan fatwa itu enggak begitu aja gitu ya. Tentu mereka mengkaji ya, ada landasan ayatnya, ada landasan hadisnya, gitu ya, ada landasan fatwa ulamanya, ya. Maka apa yang kita terima sekarang ini sudah merupakan ramuan gitu ya, sudah sesuai dengan syariah ya, dan saya meyakini bahwa apa yang ada saat ini itu sudah sesuai dengan syariah gitu ya. Ketika tidak ada pelanggaran dari sisi syariahnya, baik dari segi akadnya, dari segi kontraknya, dari segi prosesnya, dari segi investasinya, ya, dari segi prakteknya. Nah, maka dia berjalan sesuai dengan syariah, dan memang di situ ada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa seluruh operasionalnya itu sudah sesuai dan sudah berjalan sesuai dengan syariah. Gitu ya. Dan asuransi syariah yang kita pahami saat ini adalah benar-benar sudah syariah. Itu menurut saya gitu ya. Karena memang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dibuat melalui fatwa dari Majelis Ulama Indonesia gitu. Dan ada setiap perusahaan asuransi itu minimal 2 orang yang ditunjuk untuk menjadi pengawas dan memastikan bahwa perusahaan asuransi ini berjalan sesuai dengan syariah. Karena mereka bukan bagian dari perusahaan, mereka satu level dengan komisaris gitu ya, dan itu yang mereka itu ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional gitu untuk mengawasi sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai unit syariah ataupun memang full syariah gitu. Oke, silakan. Terima kasih Ustaz. Satu lagi pertanyaan, boleh? Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, dengan siapa? Dari Feby Ustaz. Oke, baik. Oke, saya kepengen minta pendapat Ustadz ya. Ya karena kita kan kalau sedang di lapangan prospecting lah ya sama calon nasabah. Nah, jadi kalau kita kebetulan berhadapan dengan nasabah yang agak agak struggle lah mengenai titik poin di syariah terutama. Tapi kita sendiri pemahaman syariah ini anggaplah ya standar aja gitu kan, tidak begitu dalam lah boleh dibilang. Nah, untuk supaya kita juga tidak dalam tanda kutip mungkin menjelaskan terjebak gitu kan. Ya, terus? Dan kedua, fokus kita di agen asuransi syariah ini juga kan untuk menjual produk benefit-benefit proteksi perusahaan dari Allianz sebetulnya kan, supaya lebih dapat gitu. Nah, jadi pada saat terjadi seperti itu, mungkin kita selain menjelaskan secara basic inti, kedua kita memberikan bukti-bukti berupa mungkin fakta fatwa MUI, atau juga kita bisa share juga pendapat-pendapat ulama gitu kan ke yang bersangkutan. Ini gimana Ustadz? Ataukah lebih baik demikian daripada kita mungkin nanti akan terjadi TikTok yang mengeras mungkin ya gitu Ustadz. Makasih. Ya, sebenarnya sih tergantung nasabah kita juga ya. Kayaknya kalau kita ketemu nasabah-nasabah yang seperti itu, ya mungkin akan ada ketemu lah ya orang-orang yang punya pandangan. Ya, jadi inilah sebenarnya tantangan kita gitu ya. Jadi biar kitanya ketika ketemu dengan mereka kita kuat ya, kita yakin. Memang kita harus meyakini dulu bahwa apa yang kita jalani sudah benar, sudah yakin, sudah tahu ilmunya kita. Gitu ya. Jadi kalaupun mereka masih meragukan, sebenarnya sih simple gitu ya. Seperti apa keraguan mereka? Kita biar gali dulu aja gitu loh. Apa yang membuat mereka mengatakan ini enggak sesuai syariat? Tolong minta jelasin aja gitu ya. Jangan sampai mereka hanya bilang kata ustadz saya. Katanya itu yang kayak gimana gitu. Itu yang perlu kita benar-benar clearkan dulu. Pemahaman mereka yang haram itu seperti apa? Kalau mereka menjelaskan sebagaimana pemahaman kita sesuatu yang tidak boleh, kan sama sebenarnya. Kita juga memahami hal yang sama dalam bentuk pemahaman asuransi konvensional gitu ya. Yang jadi masalah adalah banyakkan mereka memahami asuransi syariah dengan cara pandang, ya, dengan cara pandang konsep konvensional, itu yang banyak terjadi. Gitu ya. Jadi menjelaskan asuransi syariah itu bukan dengan penjelasan yang syariah, tapi penjelasan yang konvensional. Jadi memahami asuransi syariahnya yang keliru. Gitu. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Jadi mereka menganggap ada riba. Ya benar ya, konvensional ada riba gitu ya. Ada gharar benar ya. Itulah yang dihindari dalam asuransi syariah, dan itulah yang prosesnya dihilangkan dalam asuransi syariah dengan cara akadnya. Dan ya perlu memang kalau teman-teman bawa bukti, bawa fatwa ya, kasih lihat gitu loh bahwa
seperti ini, fatwa ulamanya, fatwa ulama Arab Saudinya, fatwa MUI-nya, ya, dan asuransi syariah yang saya pahami konsepnya seperti ini, gitu loh. Jadi konsep seperti ini, bagaimana menurut pendapat Anda, gitu, yang Anda pahami, gitu ya? Kan yang belajar kita, bukannya mereka. Mereka mungkin hanya memahami luarnya saja, gitu. Kira-kira seperti itu, ya perlu untuk dijelaskan. Saya rasa memang tugas kita untuk menjelaskan, gitu ya, sehingga pemahaman-pemahaman yang kabur-kabur itu bisa terang benderang, ya, gitu. Itu menurut pendapat saya sih. Silakan, kalau masih ada satu lagi, habis itu kita salat asar. Cukup? Saya mau nanya nih, kira-kira minggu depan kita mau lanjutin nggak? Karena soalnya udah banyak yang mulai new normal ini. Silakan kalau ada pendapat. Ustaz. Lanjut, Ustaz, lanjut. Kita belum berani keluar. Oh, lanjut. Yeah. Lanjut. Lanjut. Minggu depan, Ustaz. 7. Lanjut, Ustaz. Semangat. lanjut. Mungkin dengan materi yang lebih lain lagi, Ustaz. Kalau saya buka nggak ada yang dengerin. Dengar, Pak. Dengerin. Bermanfaat banget. Oke, masih banyak yang minta lanjut ya. Diulang-ulang catatannya. Jadi lanjut sambil aktivitas. Oke, baik. Kalau gitu minggu depan kita akan bahas poinnya maqasid ya. Maqasid syariah dalam masalah syariah. Tujuan-tujuan syariah, ada 5 tujuan agama ya dalam masalah syariah itu seperti apa. Kemudian kita akan bahas satu hal juga penting, larangan-larangan. Nah ini ya, larangan-larangan dalam masalah syariah. Mungkin 2 poin ini akan kita Terima kasih. Setuju. Terima kasih, Ustaz. Allah ya, hari Rabu. Insya Allah ketemu. Insya Allah. Oke. Ya. Silakan diundang calon nasabahnya, timnya, ya biar kita sama syiar di asuransi syariah. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih. Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan. Amin. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya semua ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima kasih, semua. Pak. Ya, sama-sama.